Semua, jadi sudah lama tidak bertemu setelah Pastor Aloy membagikan sharingnya. Saya akan membagikan sedikit ini layar supaya tema ini sepertinya selalu diberikan kepada wali baptis atau kepada orang tua sebelum pembaptisan. Saya kurang tahu situasi gereja dan proki di Indonesia tentang tema ini. Tetapi malam hari ini kita akan mencoba melihat dalam terang kitab suci dan juga pengalaman pribadi kita masing-masing tentang pembaptisan dan khususnya pembaptisan anak. Ada 3 kasus dan 3 pertanyaan yang mungkin semoga dalam 45 menit bisa kita bagi. Kasus pertama, ketika kita ditanya tentang pembaptisan anak, banyak orang katakan bahwa Yesus dibaptis setelah berumur 30 tahun, semacam itu. Dan apa alasan gereja Katolik sejak tahun 200-an dari Santo Justinus mempraktikkan pembaptisan anak? Kira-kira di mana kita bisa temukan di kitab suci seperti itu? Apakah itu alasan sangat biblis atau di luar biblis? Ataukah pembaptisan itu hanya khusus untuk orang dewasa? Situasi yang kedua, kasus yang kedua, kita juga temukan orang bertanya kepada kita, kenapa di gereja Katolik baptisnya pakai airnya sedikit gitu, sedikit saja. Tapi kalau pembaptisan dari bahasa Yunani, baptis itu artinya menenggelamkan. Kenapa orang Katolik tidak buat itu? Kenapa dengan cukup air sedikit saja? Kita kan kalau teman-teman yang saudara-saudari kita yang Protestan, mereka mencelupkan, menenggelamkan. Sedangkan kita bagaimana? Kita memakai dua dengan sedikit air, dengan banyak air di sungai, di kolam dan lain sebagainya. Apa alasannya? Dan pertanyaan yang ketiga, gereja-gereja seperti saudara kita Anabaptis atau Pentekostes, mereka namanya gereja-gereja unitaris, artinya gereja-gereja hanya Yesus. Mereka menggunakan pembaptisan yang ditemukan di Kisah Para Rasul. Ada beberapa nanti perikop yang kita temukan, Petrus dan Paulus menggunakan dalam nama Yesus. Jadi mereka membaptis dalam nama Yesus dan menghilangkan pembaptisan trinitaris yang digunakan Yesus ketika mengutus para muridnya di Matius 28:19, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa perbedaannya sebenarnya? Kenapa mereka menggunakan dalam nama Yesus dengan nama Yesus? Kenapa tidak menggunakan rumusan Tritunggal di dalam pembaptisan? Ini situasi yang kita hadapi bukan saja di Kolombia, juga di Indonesia. Kita mulailah. Usahakan dalam setengah jam 40 menit ini tema yang cukup rumit juga untuk menjelaskan itu, semoga kita bisa selesaikan. Pertanyaan pertama, apakah untuk penghapusan dosa, untuk orang dewasa, untuk anak-anak juga? Bagaimana jawaban kita sebagai orang Katolik ketika kita dihadapi dengan situasi seperti ini? Kita buka pertama, karena saya tidak akan berbicara tentang doktrin. Kalau doktrin nanti tidak tahu bagaimana nanti, karena doktrin secara teologis, rumusan ini, kita langsung saja apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau kita dalam malam ini kita mau buka apa yang dikatakan oleh kitab suci. Apakah pembaptisan itu hanya untuk anak-anak? Apakah pembaptisan itu hanya untuk orang dewasa? Apakah pembaptisan itu hanya untuk orang yang sudah mengerti baru menerima pembaptisan, atau pembaptisan itu untuk semua? Jadi kita buka pertama Matius 28:19 sampai dengan 20. Sama saudara yang di Indonesia, karena saya tidak ada kitab suci bahasa Indonesia, yang bisa berbagi kepada kita, bisa membacakan Matius 28:19 sampai 20. Silakan Ibu Yurce. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke lah, kita mulai dalam ayat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua. Di sini tidak dikatakan bahwa jadikanlah saja yang dewasa. Jadikanlah mereka, ya jadikanlah saja mereka yang sudah punya pemikiran, yang punya daya tangkap. Hanya mereka lah yang dijadikan murid. Di sini dikatakan jadikan semua. Semua artinya bapak, mama, suami, istri, dewasa, orang kecil, orang besar, dan lain sebagainya. Dan mereka katakan, oke lah, jadikanlah. Artinya, ya untuk menjadikannya murid harus diajar. Tapi nanti kita lihat ayat 20 itu beda. Ayat 28, ayat 19, maaf, ayat 20 nanti beda. Ayat 19 katakan bahwa jadikanlah semua. Dan baptislah semua, bukan baptis saja yang udah dewasa, bukan baptislah mereka yang sudah mengerti, baptislah semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu permasalahan di sini kita hadapi bahwa mereka katakan bahwa untuk menjadikannya murid dia harus mengerti. Tapi ayat 20 itu bagaimana mungkin? Yang pertama kita menjadikannya murid, yang kedua ayat 20 katakan secara nyata bahwa dan ajarlah mereka. Lalu pertanyaan saya, apa yang didahulukan? Pembaptisan atau pengajaran? Bu Julse, dalam pengertian sederhana nih, apa yang didahulukan? Pembaptisan atau pengajaran? Di dalam ayat ini nyata ya, baptislah, setelah itu ayat 20 ajarlah. Dan pertanyaan saya, siapa yang punya tanggung jawab untuk mengajarkannya? Inilah makanya kita ada wali baptis, kita ada saksi baptis, kita ada orang tua, kita ada semua, karena inilah proses pengajaran setelah kita membaptiskan. Jadi kita tidak tunggu dulu bahwa Yesus bilang baptislah semua, kita bilang jangan, baptis saja mereka yang sudah mengerti, mereka yang sudah dewasa, karena pengalaman Yesus dibaptis ketika Yesus sudah dewasa. Oke, dalam pengertian ini sebentar kita buka pertanyaan, mungkin ada yang kurang mengerti, kita buka lagi pertanyaan. Kita lanjut berikutnya, Matius 3:11. Matius 3:11. Matius 3 11 dan seterusnya. ayat 11 sampai 17. Oke. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Okay. Pembaptis di sini nyata secara jelas bahwa pembaptisan Yohanes Pembaptis dan pembaptisan Yesus itu sangat berbeda. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Lanjut Bu Joseph. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sampai di sini aja Bu, karena ini yang ayat tentang pembaptisan. Dari ayat pertama yang kita baca ini, kita temukan bahwa ada dua pembaptisan yang sangat berbeda. Pembaptisan Yohanes Pembaptis adalah pembaptisan untuk pertobatan, dan pembaptisan Yesus itu nanti kita temukan di bawah. Kita akan menemukannya itu, pembaptisan Yesus itu sangat berbeda. Makanya Yohanes bilang, pembaptisan saya untuk pertobatan, tapi pembaptisan dia yang akan datang itu sangat berbeda, bukan untuk pertobatan. Makanya pembaptisan dia itu, Bu, kita lanjut ke ayat 16, Bu, langsung ke bawah. Ayat 16,
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dalam ayat 16 ini sangat nyata bahwa setelah dibaptis, Yesus keluar dari sungai Yordan, dan pada saat itu langit terbuka. Pembaptisan kita agar langit terbuka, surga terbuka ketika kita dibaptis. Bukan pertobatan. Karena pertobatan itu Yohanes Pembaptis. Tapi pembaptisan Yesus, ketika Yesus keluar setelah dibaptis, ketika Yesus keluar dari Yordan, maka langit terbuka, surga terbuka untuk semua yang dibaptis. Dan bukan saja surga itu terbuka. Roh Allah turun dalam bentuk merpati, artinya Roh Kudus turun. Nanti sebentar kita temukan bahwa pembaptisan itu untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun di atasnya, dan ayat 17 Bu Dulce. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." 3 tujuan. Pembaptisan Yesus dalam roh adalah pembaptisan agar surga terbuka untuk mereka yang menerima pembaptisan. Yang kedua, agar menerima karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga, agar menjadi anak yang terkasih. Pertanyaan saya, apakah kita tidak ingin bahwa anak-anak kita dari kecil menerima Roh Kudus? Kalau mengatakan kepada saya, tidak, Roh Kudus itu diterima ketika sudah mengerti. Ketika Maria menyalami Santa Elizabeth, maka bergiranglah anak yang ada di rahimnya menerima Roh Kudus. Dalam pengertian seperti ini, di mana alasan bahwa kita membaptis anak-anak atau membaptis ketika anak-anak sudah dewasa dan sudah mengerti? Apakah kita tidak ingin bahwa mereka menjadi anak-anak Allah? Apakah kita tidak ingin bahwa surga terbuka untuk mereka? Apakah kita tidak ingin ketika mereka dibaptis Roh Kudus turun atas mereka? Lalu ada pertanyaan polemik di sini. Kenapa harus baptis anak-anak? Mereka kan tidak berdosa. Kenapa harus dibaptis? Lalu Bu, jawaban ini ada di ayat 12. Di ayat 12 dan 13. Kita ke ayat 14 saja Bu Durse, langsung. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Yesus tidak berdosa dan dibaptis. Kalau kita pakai alasan pembaptisan itu adalah untuk pertobatan, pembaptisan itu untuk menghapus dosa, kenapa Yesus yang tidak berdosa dibaptis? Maka Yohanes bilang, kenapa saya yang harus membaptis? Saya yang harus dibaptis karena saya berdosa, engkau tidak. Kalau pakai alasan seperti ini, kenapa Yesus yang tidak berdosa minta untuk dibaptis? Makanya Yohanes bilang, saya yang layak dibaptis oleh engkau, bukan engkau yang dibaptis oleh saya. Saya yang berdosa, kenapa harus membaptis engkau yang tidak berdosa? Dalam ini poin-poin sangat penting, karena kalau pakai alasan pembaptisan itu seperti Yohanes Pembaptis punya adalah pertobatan, maka dia harus menjadikan pembaptisan itu orang dewasa, karena dia sudah menyadari berdosa dan tidak berdosa. Tetapi ketika Yohanes bilang, saya yang berdosa, saya yang layak dibaptis oleh engkau, bukan saya yang membaptis engkau, engkau tidak berdosa. Makanya dalam ayat 14 dia katakan, aku yang perlu dibaptis oleh engkau, bukan saya yang membaptismu, karena saya orang berdosa. Karena Yohanes tahu betul bahwa pembaptisannya adalah untuk penghapusan dosa. Tetapi Yohanes mengakui bahwa pembaptisan Yesus dengan api dan Roh Kudus itu agar surga terbuka, agar menerima Roh Kudus, dan agar menjadi anak Allah. Jadi itu alasan kenapa bertanya, kenapa Yesus tidak dibaptis ketika kecil? Pertanyaan saya, semua yang ada di sini,
bisa menjawab lewat chat. Karena umur Yesus dan Yohanes Pembaptis itu 6 bulan saja berbeda. Bagaimana anak 6 bulan membaptis Yesus yang baru lahir? Karena yang memulai pembaptisan itu Yohanes. Bagaimana mungkin Yohanes 6 bulan membaptis? Tidak mungkin. Alasan nyata sekali karena Yesus tidak baptis sejak kecil ya karena Yohanes baru berumur 6 bulan. Bagaimana anak 6 bulan membaptis anak yang baru lahir? Kalau kita pakai logika. Tetapi hilangkan itu logika. Secara nyata Matius katakan, Yohanes bilang begini, saya tidak layak dibaptis saya tidak layak membaptismu. Saya yang harus dibaptis oleh engkau, bahwa saya ini orang berdosa. Karena Yohanes menyadari bahwa pembaptisan itu adalah untuk penghapusan dosa. Tetapi dia katakan di ayat 11, katakan secara nyata bahwa akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Inilah perbedaan antara pembaptisan Yesus dengan Roh Kudus dan pembaptisan Yohanes dengan air. Kita lanjut Pak. Minta maaf ini terlalu semangat, nanti lupa nanti untuk ke slide berikutnya. Kisah Para Rasul 2:38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat pertama, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Artinya Petrus sedang berbicara kepada orang dewasa. Bertobatlah. Kenapa orang dewasa? Karena kata bertobat artinya mereka yang sudah menyadari bahwa mereka berdosa. Anak kecil tidak. Dan teman-teman Kristen, minta maaf yang Pentekostes, yang di Kolombia dan semua yang Anabaptis, mereka gunakan ayat ini, katakan bahwa itu hanya untuk orang dewasa. Ya benar sekali, hanya untuk orang dewasa karena perkataan bertobatlah. Bertobatlah hanya untuk orang yang sudah mengenal dosanya. Dan itu hanya untuk orang dewasa. Anak-anak kecil tidak menyadari mereka berdosa dan tidak. Tetapi jangan lupa kalau seandainya tidak membaptis, kalau seandainya membaptis, kalau tidak minta maaf, kalau seandainya tidak membaptis atau maaf, kalau seandainya membaptis hanya untuk penghapusan dosa, tetapi ingatlah kata berikutnya itu penting, menerima Roh Kudus. Kita ingat kembali waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atasnya. Jadi bukan saja untuk pertobatan. Dan secara nyata ayat 38 ini adalah untuk orang dewasa. Sedangkan ayat 39 yang kita akan temukan di sini, itu janji untuk membaptis itu, janji untuk menerima pembaptisan itu bukan untuk orang dewasa saja. Melainkan, ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji pembaptisan itu, janji untuk pembaptisan itu untuk kamu, artinya untuk orang dewasa, dan juga untuk anak-anakmu. Lalu pertanyaan, anak-anak yang mana? Ya semua yang namanya anak-anak lah. Jadi anak-anak yang sudah menyadari. Lalu anak-anak yang bayi bukan namanya anak-anak ya. Dalam pengertian ini kita lanjutlah. Lanjut Kisah Para Rasul berikutnya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat 15, setelah itu kita ke ayat 25.
ayat 15 secara nyata bahwa sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Seisi rumahnya artinya siapa saja. Apakah hanya orang dewasa? Kesian si anak-anak, namanya seisi rumah. Kalau kita bahasa Indonesia, seisi rumah artinya semua yang ada di rumah. Yang ini kita bisa lihat di ayat 25 dan selanjutnya. Di ayat 25 itu secara nyata bisa dibaca, Bu? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sampai di sini kita akan katakan bahwa ini nanti pengalaman di penjara, dan saya mau katakan bahwa ayat sebelumnya itu menjadi pertanyaan juga, menjadi juga jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, yang kedua, air banyak, air sedikit di sungai dan lainnya. Kita bayangkan bahwa di rumah, di mana ada kolam di rumah waktu itu, atau sekarang di penjara yang pengalaman di sini di penjara. Bagaimana ada kolam di penjara, mau dibaptis kapan mau dibaptis? Kalau kita masih pakai logika, kok di penjara ada kolam, ada sungai ya? Bagaimana membaptis itu? Tapi sebentar kita masuk ke sana, tapi mau katakan langsung ke ayat 30, Bu. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini pertanyaan bagus sekali. Mereka kan katakan bahwa apa yang aku perbuat supaya aku selamat, bukan aku dibaptis. Teman-teman yang minta maaf, yang dari Pentekost, Anabaptis, mereka gunakan kata ini bahwa ini jelas sekali, dia harus mengerti dulu. Tapi pertanyaan sini, pertanyaan dari yang petugas penjara itu bukan apa yang saya harus buat supaya aku dibaptis, bukan pertanyaan itu. Dia kata pertanyaannya apa yang saya harus buat supaya aku diselamatkan. Itu pertanyaannya. Lalu jawabannya? Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Satu kondisi untuk selamat adalah percaya. Suatu hal, makanya Yesus bilang, yang percaya kepadaku, ini satu kondisi yang harus kita terima dan kita hidupi adalah percaya untuk selamat. Dan Paulus katakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Artinya semua yang ada di rumah, bukan saja untuk dia. Imannya itu juga membuat seisi rumahnya selamat. Ini yang kita bilang, ini iman komunitas. Jadi iman itu bukan hanya persoalan pribadi, tetapi iman itu punya efek atau punya konsekuensi bahwa orang di sekitarmu juga menerima apa yang rahmat yang kau terima. Karena itu selanjutnya ayat 32, Bu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada inilah yang namanya pengajaran. Bu, minta maaf. Inilah namanya pengajaran. Seisi rumahnya harus mengerti, tapi anak-anak tidak mengerti. Tetapi imannya nanti kita temukan di ayat 33. Lanjut, Bu. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Tengah malam, kita bisa bayangkan ya. Lalu pertanyaan itu, pembaptisan itu harus di sungai. Karena Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Contoh kecil ini, Paulus membaptis di rumahnya petugas penjara itu tidak ada kolam. Kita bisa mengerti kan bagaimana mau membaptis dia. Karena itu kita kata sebelumnya, kita lihat bahwa membasuh bilurnya. Maksudnya seperti inilah alasan yang sebenarnya banyak yang dicari-cari. Nanti sebenarnya kita sampai ke jawaban nanti
kenapa membaptis dengan sedikit air atau dengan banyak air. Itu nanti kita lanjut ke sana. Tapi kita lanjut, Bu. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Lanjut, Bu. 1 Korintus. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Secara nyata, jawaban untuk pertanyaan pertama, polemik, sangat juga pertanyaan cukup keliru karena mengatakan kepada kita, kenapa kalian membaptis anak-anak? Kitab suci tidak melarang pembaptisan anak-anak. Tidak ada satupun ayat yang telah kita baca tadi katakan bahwa baptislah mereka yang sudah dewasa. Ada baptislah mereka dalam keluargamu, tetapi kecuali anak-anak tidak boleh dibaptis. Tidak ada. Jadi kitab suci tidak melarang pembaptisan untuk anak-anak. Karena pembaptisan Kristus itu sangat berbeda dengan pembaptisan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis, pembaptisannya itu untuk pertobatan, maka untuk bertobat butuh kemampuan pikiran dan hati untuk mengenal dosa-dosanya, untuk bertobat. Tetapi pembaptisan Yesus dalam roh dan api itulah agar menjadi anak Allah, agar menerima Roh Kudus, agar surga terbuka. Dan kita akan temukan pembaptisan di dalam kitab suci itu artinya apa. Jadi saya akan membagi, lanjut Pak, ini sudah selesai dalam ayat untuk jawaban pertama. Maka pembaptisan, apa itu pembaptisan? Pertanyaan yang cukup membuka pikiran kita. Apa itu pembaptisan? Yang pertama, kelahiran baru sebagai anak Allah, dan telah kita jelaskan juga di dalam Matius tadi. Kelahiran baru sebagai anak Allah kita bisa temukan di 2 Petrus, di Roma, di Galatia. Bisa dibaca? Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya kita ingat kembali bahwa penciptaan kita itu diciptakan secitra menurut gambar Allah. Jadi dalam pengertian ini bahwa seperti anak-anak kan dilahirkan mirip bapaknya, mirip mamanya, mirip keluarganya, dan semuanya. Itu kodrat ilahi. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu dalam pembaptisan. Dan Roma mengatakan bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di Galatika, tulis Galatia, minta maaf. Ya, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi ini poin pertama. Pembaptisan itu agar kita semua menjadi anak-anak Allah. Yang berikutnya, Pak. Saya punya lagi 10 menit saja nih. Satu dengan Kristus, milik Kristus. Nah, yang berikut, Pak. Yang di bawah, Pak. Di Roma ayat 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Dalam pengertian bahwa kita dibaptis agar kita menjadi milik Kristus. Apa yang dihidupi oleh Kristus menjadi juga bagian dari hidup kita. Maksudnya seperti pembaptisan itu artinya masuk ke dalam hidup Kristus dan menjadi milik Kristus. Galatia, Bu. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Pernyataan sangat bagus bahwa dibaptis agar menjadi milik Kristus. Jadi kita menjadi bagian dari Kristus, bagian dari kodrat ilahi, mengambil bagian. Jadi menghargai kita sebagai anak Allah, dan ini menjadi identitas secara jelas dalam pembaptisan bahwa kita semua dibaptis agar kita menjadi milik Kristus, menjadi bagian dari hidup Kristus. Ya, seperti dalam himbauan bahwa menjadi saksi Kristus, tapi ini menjadi persoalan setelah dibaptis, apakah kita benar-benar menjadi saksi Kristus atau tidak, itu juga menjadi pertanyaan. Selanjutnya, Pak, kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Yohanes waktu percakapan dengan Nikodemus, Yesus katakan ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita ingat kembali pembaptisan Yohanes dari air dan pembaptisan Yesus itu dari Roh Kudus. Jadi, dan dalam pengertian ini bahwa yang tidak menerima pembaptisan dari air dan roh tidak akan masuk ke kerajaan Allah. Kan Nikodemus bertanya, kita kan sudah tua, bagaimana saya harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku untuk dilahirkan, kan? Yesus katakan bahwa ada kelahiran baru namanya pembaptisan. Karena itu yang tidak dibaptis di dalam roh dan air tidak akan masuk ke kerajaan Allah. Saya pikir bukan saya pikir, memang kitab suci katakan bahwa pembaptisan itu adalah kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir ya, tujuan menjadi tubuh dan anggota gereja. Silakan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini nanti sebentar kita
bertemu kembali dalam pernyataan bahwa pembaptisan trinitaris atau pembaptisan non tritunggal. Maksudnya seperti ini, karena kalau kita pakai satu pembaptisan, itu nanti kita temukan bahwa waktu itu ada perbedaan antara baptisan Yesus dan baptisan Yohanes Pembaptis. Maka waktu itu dengan otoritas siapa para murid membaptis? Makanya itu Petrus, Paulus membaptis dalam nama Yesus untuk membuat perbedaan agar tidak dibaptis dalam pembaptisan Yohanes Pembaptis. Jadi itu sangat berbeda. Nanti katakan bahwa hanya satu pembaptisan, tidak ada kontradiksi antara pembaptisan Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Yohanes dan Paulus dan Petrus membaptis dalam nama Yesus. Karena itu untuk membuat perbedaan bahwa waktu itu banyak sekali pembaptisan. Salah satunya adalah pembaptisan Yohanes Pembaptis. Untuk membedakan itu harus dikatakan bahwa pembaptisan dengan otoritasnya siapa. Dan ini kita temukan bahwa hanya satu pembaptisan saja. Tidak ada lagi pembaptisan yang lain. Maksudnya itu juga kadang, hai Tuhan, bagaimana menjelaskan itu jadi soal ya. Kita lanjutkan 1 Korintus, karena ini 1 tema Korintus cukup panas. 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya pembaptisan itu agar kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dalam pengertian ini tubuh Kristus yang kita namakan gereja. Jadi yang dibaptis adalah menerima identitas kita sebagai anggota tubuh Kristus atau anggota gereja. Saya pikir inilah arti dari pembaptisan yang kita harus membuka sedikit wawasan kita bahwa pembaptisan itu bukan hanya untuk pertobatan. Itu pembaptisan Yohanes Pembaptis. Tapi pembaptisan yang Yesus mau tekankan adalah kelahiran baru dalam roh. Dan inilah tujuan pembaptisan yang kita temukan di Galatas atau Galatia, minta maaf bahasa Indonesianya, dan kita mengerti dulu baru dibaptis, atau kita mengerti pembaptisan itu apa. Dan orang tua, wali baptis dan semua harus mengerti, gereja harus mengerti bahwa pembaptisan dengan tujuannya itu yang kita temukan di dalam surat Santo Paulus ke Galatas bab 3 ayat 27 dan seterusnya, seperti yang kita mau bacakan pada malam hari ini. Silakan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita kupas satu-satu. Semua yang dibaptis mengenakan Kristus. Mengenakan pakaian Kristus. Jadi pakaiannya adalah Kristus. Itu yang pertama. Tujuan dari pembaptisan agar semua yang dibaptis mengenakan Kristus di dalam hidupnya. Pakaiannya adalah Kristus. Yang kedua, Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yesus. Ayat kedua, tujuan dari pembaptisan agar kita menjadi satu dengan Kristus. Yang pertama, mengenakan Dia. Yang kedua, menjadi satu dengan Kristus. Dan tujuan pembaptis yang ketiga adalah, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. tujuan yang ketiga, menjadi milik Kristus yang kita sudah bahas yang sebelumnya. Dan yang keempat, tujuan pembaptisan adalah menerima janji keselamatan dari Allah. Saya pikir ini tujuan, ya, kita mau bertanya juga untuk kita ya. Apakah anak-anak kita tidak mau bahwa anak-anak kita menjadi milik Kristus? Apakah kita tidak mau bahwa anak-anak kecil juga mengenakan Kristus?
Apakah kita tidak mau bahwa anak-anak kita juga menjadi satu dengan Kristus? Apakah kita tidak mau tujuan dari pembaptisan itu adalah anak-anak kita menerima janji Allah dari Abraham sampai dengan ke kita? Itu juga menjadi pertanyaan kita. Saya pikir pertanyaan pertama kita telah menjawab dan waktu kita sudah selesai untuk pertanyaan pertama. Jadi sisa 2 pertanyaan ini. Pembaptisan dengan air di kolam, di sungai dan lain sebagainya. Dan pertanyaan ketiga, pembaptisan itu bagus juga pertanyaan kita ketiga ya, di dalam nama Yesus atau pembaptisan yang Yesus katakan bahwa Matius 28, 18, 19, 20 katakan bahwa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bu Regina, Bu Julse, saya sudah menjawab pertanyaan pertama tentang pembaptisan anak. Jadi ada 2 tema berikutnya. Waktunya tidak mencukupi untuk itu karena 8 sampai 8:45. Jadi saya stop dulu ya, Bu. Romo lebih baik dilanjutkan, tapi mungkin Romo persingkat. Karena Oke. kalau diputus sayang Romo. Iya, Rugi, harus ini lengkap. ini kan pertanyaan polemik juga yang kadang ditanyakan kepada kita semua ya. Jadi silakan Pak. Saya membagi layar atau gimana, Pak? Pembaptisan pertanyaan kedua, pembaptisan sungai dengan banyak air, dimasukkan dalam air atau sedikit air, baptis artinya membasuh, artinya mencelupkan, menenggelamkan dalam air, ya memang dari katanya. Dan kita lihat Yohanes 1:33, Pak. Monggo Pak, cepat-cepat ya, 5 menit. Semoga selesai. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kenapa tidak harus di kolam? Karena kalau kita gereja Katolik menggunakan 2, pencelupan, penenggelaman, atau juga dengan sedikit air. Dan kenapa sedikit air? Kita ingat bahwa di hari Pentekos, nanti sebentar kita temukan bahwa Petrus di hari Pentakosta, Petrus setelah menerima Roh Kudus, dia memberikan khotbahnya yang pertama. Dan waktu dia memberikan khotbah yang pertama, setelah mendengarkan khotbah yang pertama di Yerusalem, Yerusalem tidak ada sungai. Yordan itu di luar. Dan membaptis di situ berapa ribu orang nanti kita temukan di sana. Kita bertanya juga ya, oh pembaptisan beribu-ribu orang itu di Yerusalem, sungainya di mana? Maksudnya pertanyaan itu. Karena apa? Karena itu sangat berbeda. Perbedaan yang harus kita buat. Bahwa pembaptisan kita sebagai orang Kristen, orang Katolik adalah pembaptisan dalam roh. Air itu adalah simbol. Kita harus ingat bahwa air adalah simbol dari pembaptisan. Bukan materi pertama dari pembaptisan. Bahwa sangat berbeda pembaptisan dengan air, itu adalah pembaptisan Yohanes Pembaptis. Dan sangat jelas bahwa di sini katakan bahwa dan engkau akan melihat roh turun di atasnya, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Titik. Tadi kita kan temukan bahwa Yohanes membaptis dengan air dan Yohanes katakan bahwa dia yang akan datang dan saya tidak layak membuka tali kasutnya, dia akan membaptis kamu dengan roh. Perbedaan sangat jelas bahwa pembaptisan dari Yohanes adalah simbol membersihkan, itu adalah simbol pembasuhan dengan air. Dan simbol dalam pembaptis air adalah simbol dari pembaptisan, bukan tujuan yang prinsip utama dari pembaptisan itu. Dan ini kita katakan bahwa oke lah, tadi kita di mana tadi Pak? Sudah tadi kita dalam buat perbedaan pembaptisan Yohanes dengan air, pembaptisan Yesus dengan roh. Dan yang kedua di Markus, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Injil tidak bertentangan satu sama lain. Katakan bahwa pembaptisan dengan air itu Yohanes pembaptisan Yohanes dengan air, tapi pembaptisan Kristus itu dengan Roh Kudus. Karena itu sangat berbeda. Kalau kita mendengar bahwa itu pembaptisan harus tenggelamkan, oke lah, gereja Katolik juga menerima bahwa kita harus tenggelamkan. Gereja Katolik juga dengan 1-2 titik air, oke lah dengan 1-2 titik air. Dan kita ingat bahwa
pengalaman dari orang-orang ini, nanti sebentar kita temukan Ethiopia. Dari orang Ethiopia itu di padang gurun. Padang gurun di mana sungainya waktu dia dibaptis? Atau Filipus membaptisnya itu menemukan air untuk dibaptis. Maksudnya itu juga menjadi pertanyaan bahwa kenapa kita mati-matian bertengkar bahwa harus ditenggelamkan, kenapa tidak mau bahwa mengikuti bahwa pembaptisan Yesus itu dalam roh, untuk menerima Roh Kudus, untuk menjadi anak Allah. Jadi air itu hanya simbol dari pembaptisan. Jadi di sini kita benar-benar harus berpikir bahwa jangan mati-matian bahwa harus ditenggelamkan, hanya simbol. Tujuan utama pembaptisan kita sudah bahas tadi. Lalu berikut Pak. Langsung ke ayatnya Pak. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Sampai di sini. Paulus, Sampai di sini. Ini memang sangat berbeda antara pembaptisan Yesus dan pembaptisan Yohanes. Pembaptisan Yohanes dengan air, dan mereka bilang kami sudah dibaptis oleh Yohanes pada pengampunan dosa, pembersihan. Tetapi kami tidak pernah dengar bahwa pembaptisan itu menerima Roh Kudus. Dan apa yang akan dibuat oleh oleh Paulus selanjutnya? kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sampai di sini juga. Di sini saya mau katakan bahwa ada dua perbedaan sangat jelas yang telah kita bahas, bahwa Yohanes membaptis dan Yesus membaptis. Dan Yohanes temukan bahwa murid-murid dibaptis oleh Yohanes Pembaptis atau dibaptis oleh pembaptisan Yohanes Pembaptis dengan otoritas Yohanes Pembaptis. Tapi Paulus bilang, Yohanes bilang, dia yang akan datang akan membaptis dalam roh. Jadi pembaptisan Yesus itu untuk menerima Roh Kudus, makanya Paulus memberikan penjelasan itu, dan penjelasan itu juga dalam ayat 38. Sebelum ke perikop yang lain, kita lihat ke 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi Di sini juga menjadi silakan Bu. Sebab bagi kamulah Sebab janji bagi itu, kamulah dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, dan yaitu sebanyak yang akan halo, dipanggil oleh Tuhan Allah kita. sampai di sini. Tadi ada pertanyaan di chat juga. Jadi Bu, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan ada yang di chat juga. Jadi pembaptisan Yohanes itu bukan pembaptisan dalam nama Yesus, bukanlah. Bu, sangat perbedaan sangat. Pembaptisan Yohanes itu untuk penghapusan dosa. Karena orang harus sudah sadar untuk menerima diri dibaptis. Jadi kita sudah tutup bahwa pembaptisan Yohanes itu bukan pembaptisan Kristen, bukan pembaptisan Katolik. Selesai. Karena Yohanes bilang, dia yang akan datang berikutnya, kemudian dari saya dia akan membaptis kamu dengan roh. Dan di sini para murid Yohanes dan Petrus dan Paulus menggunakan pembaptisan dalam nama Yesus. Itu untuk membedakan pembaptisan Yohanes Pembaptis. Saya sudah langsung menjawab untuk pertanyaan ketiga, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau dalam nama Yesus. Di sini kita temukan juga bahwa dikatakan pembaptisan dalam nama Yesus. Yang pertama, mau katakan bahwa untuk membedakan antara pembaptisan yang lain selain dari Yesus.
pembaptisan Yohanes Pembaptis, maka kita temukan di sini dengan pembaptisan apa kamu dibaptis? Oh, Yohanes. Beda. Pembaptisan ini harus pembaptisan dalam otoritasnya Yesus. Dikatakan bahwa pembaptisan dalam nama Yesus artinya pembaptisan dengan otoritasnya Yesus. Dan otoritasnya Yesus ini kita temukan di Matius 28, 19-20. Pergilah, jadikanlah muridku, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan berbeda pembaptisan. Tidak ada pertentangan antara antara Paulus dan Petrus menggunakan pembaptisan dalam otoritasnya Yesus. Dan otoritasnya Yesus itu kita temukan di dalam Matius 28 itu 19-20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi jangan membingungkan orang dengan seperti ini. Saya katakan beberapa pendeta di sini bahwa kamu membingungkan orang. Kamu gunakan bukan dalam nama Yesus, tapi kamu menggunakan dengan nama Yesus. Itu sangat berbeda dengan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus artinya dengan otoritas yang dipunyai oleh Yesus. Itu otoritas itu kita temukan dalam Matius 28, 19 sampai dengan 20. Jadi sudah 2 jawaban ini, kita lanjut Pak. Maaf Bu Julse, 2 menit lagi selesai deh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan Ini kita sudah baca ya. Ya, sekitar langsunglah ke 31 tadi. Maaf, bisa kita ayat 31. selama beberapa waktu. Oh, bukan ini. Ini, Pak. Ini, Bu, maaf. Yang tadi, Kisah Para Rasul. Ya, ini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini saya hanya mau katakan bahwa di rumah orang Yahudi waktu itu ada kolam enggak ya? Ada sungainya enggak? Jadi masih selalu bertengkarlah air di sungai. Ini tengah malam ini di penjara gitu. Di mana ada air? Mau dibaptis. Di penjara mana ada sungai, mana ada kolam? Logis lah. Pakai pikiran yang jernih lah. Bagaimana mungkin membaptis tengah malam di rumah yang ada kolam? Bagaimana menenggelamkan? Jadi mau katakan bahwa air itu simbol. Dengan banyak air, dengan sedikit air, di kolam, di sungai, di laut, dan semua itu hanya sebagai simbol. Jadi jangan pertentangkan itu. Jadi lanjut Pak, mau katakan di rumah itu, di mana rumah yang ada kolam? Rumah kita saja nggak ada kolam, apalagi saya yang di kampung. Lanjut Pak. Ayat yang mana, Romo? Sebentar. Mencoba melihat takut tapi bernafas, dia katakan bahwa lanjut saja Pak. Demikian Eleo, saya berbalik itu minta maaf ya. Kita lanjut ya Ibu. Oke. Mau saya kan Bapak, ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, mungkin karena waktu kita nanti lihat terlalu panjang perikopnya, kita langsung pertanyaan ketiga. Pembaptisan Tritunggal dan non Tritunggal. Yang digunakan oleh sama saudara kita bahwa dalam nama Yesus itu kita bisa temukan dalam 3 perikop ini. Kisah Para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Selanjutnya dalam 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dan ayat 19 dan bab 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apa artinya dalam nama Yesus? Dan kita bisa temukan di perikop berikutnya. Lanjut Pak.
Oke, dalam kisah para Rasul 4:7-10, Pak. 7-10. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Oke, Maka sampai di sini dalam nama siapa artinya dalam kuasa atau otoritas siapakah? Jadi dalam nama Yesus, pembaptisan dalam nama Yesus artinya dengan kuasa manakah? Dengan kalau dalam nama Yesus saya membaptis engkau dalam kuasanya Yesus. Artinya kuasanya Yesus itu kita temukan di mana? Waktu dia katakan kepada para murid dalam Matius 28, pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah kuasanya. Jadi kita jangan ganti-ganti dong. Kuasanya Yesus ada di situ. Di sini kita harus membuat perbedaan antara pembaptisan dalam nama Yesus, dalam kuasa Yesus, dan pembaptisan dengan nama Yesus. Itu sangat berbeda. Jadi jangan gunakan nama Yesus untuk membaptis, tetapi kita gunakan kuasa Yesus itu untuk membaptis. Jadi kuasa itu kita temukan dalam Matius 28 itu. Lanjut, Bu. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Oke lah. Jadi dalam nama Yesus mau katakan artinya adalah di dalam kuasa Yesus. Jadi bukan dengan nama Yesus. Itu sangat berbeda di dalam nama Yesus dan dengan nama Yesus. Itu kita satu kata saja membedakan semua. Jadi ini saya mau katakan bahwa dalam nama Yesus artinya dalam kuasanya Yesus. Jadi kuasanya Yesus itu ditemukan di mana? Lanjut, Pak, di bab berikut di Oke, 19:1-5. 19:1-5 dulu, Pak. Yang tadi. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Oke, ini tadi kita sudah baca. Jadi sekarang jawaban kita dari semua itu dalam kuasanya siapa? Itu dalam kuasanya ya Yesus. Jadi kuasanya Yesus itu kita silakan, Pak, dalam Matius yang sebenarnya ini sudah dibaptis Tritunggal kita. Pergilah dan jadikanlah muridku, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertanyaan saya bahwa tujuan dari pembaptisan itu adalah sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita harus dibaptis dalam nama Bapa. Supaya menjadi milik Kristus, satu dengan Kristus, mengenakan Kristus. Kita harus dibaptis dengan nama Yesus. Dan supaya menerima Roh Kudus, nyata sekali dalam semua kitab ayat yang kita baca, menerima Roh Kudus artinya harus dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi dalam pengertian seperti ini, untuk menjadikan kita jadi anak Allah, menerima Roh Kudus, menjadi milik Kristus, mengenakan Kristus, maka pembaptisan kita harus menjadikan pembaptisan yang diotoritaskan oleh Yesus
diberikan kuasa oleh Yesus Kristus yang kita temukan dalam Matius bab 28, 19-20 itu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Masih begitu banyak pertanyaan yang harus kita yang kita harus bagi dan jawab. Hanya waktu tidak mencukupi. Jadi terima kasih Bu Julse sudah memberikan kesempatan ini. Tidak sempurna penjelasannya, tapi terima kasih. Terima kasih Romo Hero. Ada beberapa pertanyaan yang di chat, saya Silakan. berusaha untuk menjawab juga di Mungkin chat. setelah intensi doa ya Romo. Saya percaya malam hari ini walaupun tanpa ada kesimpulan ya, kita semua mengerti bahwa memang harus ada pertobatan dulu, dan pertobatan itu harus sungguh-sungguh, dan kita harus menerima Roh Kudus, kita lahir baru, dan dengan itu kita menerima janji-janji Allah. Jadi mari kita bawa anak-anak kita untuk dibaptis, karena dengan begitu kita membawa mereka untuk mengenal Kristus dan jadi satu dengan Kristus, siap menerima janji Allah. Puji Tuhan.